Bab 4981, Yan Dapeng. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Hei, dua kerajaan istana surgawi dan dinasti abadi itu agak tak tahu malu, dan mereka hampir mencekik 4 monster tua dari aliansi bintang. Datanglah, leluhur inti dari singa perang diri selalu menjadi yang paling kejam, dan benar-benar tak tertahankan untuk menghadapi tamparan di punggung seperti itu. Untuk sesaat, kebencian hatinya terhadap kekonyolan kedua orang itu bahkan jauh melampaui Yesuan. Setelah mendongak dan berteriak, saya tidak ragu-ragu, tiba-tiba berbalik, dan bergegas kedua lelaki tua itu. Tubuh itu bahkan lebih ganas, dan jelas bahwa mereka harus melepaskan ritme mereka. Untuk kesempatan ini, kedua lelaki tua itu secara alami tidak akan melepaskannya. Pertama, meskipun mereka berteriak di depan, mereka secara terbuka mengungkapkan perasaan mereka, tetapi bagaimanapun juga, mereka hanya membicarakannya. Sekarang, singa penghisap darah itu mengaum dan bergegas, dan mereka tidak diragukan lagi memberi mereka kesempatan untuk mengambil hati mereka. Terlebih lagi, meskipun singa perang penghisap darah juga merupakan tahap akhir dari situasi tingkat ketujuh, tetapi bagaimanapun juga, hanya dengan hukum rahasia untuk mencapai alam ini. Mereka juga merupakan tahap akhir dari situasi tingkat ketujuh, bahkan jika 1 lawan 1, tidak ada rasa takut terhadap singa perang darah. Seperti hari ini, orang lain bergegas, mereka dapat menjadi 2 lawan 1, itu hanya menekan ritme pertarungan, meskipun pada dasarnya tidak mungkin untuk membunuh secara langsung, tetapi terlebih lagi, semakin banyak peluang untuk kinerja bukan. Hasil yang paling bagus adalah mereka berdua telah menekan singa-singa yang berlumuran darah, dan semakin besar semakin baik, jadi pemilik kuil, Yesuan, juga senang. Berpikir seperti ini, kedua lelaki tua itu langsung bersemangat dan berteriak. Petik 2, Raungan, singa perang penghisap darah, kamu adalah orang tua, tetapi itu hanya perbaikan hukum rahasia. Hanya saja kamu hanya membuang-buang kekuatan. Kamu berani menyebut orang tua itu sombong, dan kamu tidak akan mengerutkan kening denganmu. Di mana omong kosong semacam ini dengan junior seperti itu? Sangat kasar, kamu tidak bisa menembaknya secara langsung, itu terlalu murah, bermain perlahan, hidup kasar. Raungan, petik 2. Oh, setelah meraung, kedua lelaki tua itu bertukar pandang dan bertukar pandang. Mereka tidak ragu untuk mengorbankan harta mereka. Mereka bergegas keluar untuk pertama kalinya dan menyambut singa-singa yang berlumuran darah. Ketiga lelaki itu bertarung di tempat. Meskipun singa perang yang berlumuran darah itu ganas, tetapi kekuatannya ada di sana. Jika Anda bertarung sendirian, Anda dapat bersaing dengan kedua lelaki tua ini. Tetapi sekarang, dengan 1 lawan 2, itu langsung jatuh ke angin. Untuk situasi di sini, Yesuan malas untuk mengurus semuanya. Sebenarnya, apakah itu dua ras manusia yang tak tahu malu, atau singa berdarah-darah? Yesuan tidak bermaksud membunuh hari ini. Alasannya juga sangat sederhana. Gurun kedua orang itu bukanlah binatang buas, membunuh juga merupakan pembunuhan putih. Singa berlumuran darah juga sama. Tingkat kekuatannya yang kejam dipaksa untuk ditingkatkan oleh singa suci berdarah. Budidaya aslinya hanyalah tanah kosong, meskipun itu adalah binatang buas, tetapi situasinya sama. Seperti manusia, pembunuhan itu sama dengan pembunuhan putih. Aula sihir hari ini sudah sangat kuat. Ketiga orang ini tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagi aula sihir. Karena tidak ada keuntungan, maka pertahankan mereka bertiga dengan baik. Bagaimanapun, langit biru diperkirakan akan segera datang. Ada baiknya meninggalkan beberapa pertempuran malas untuk melawannya. Agar kedua orang ini tahu bahwa Yesuan adalah ide seperti itu, dan kebanyakan dari mereka akan marah saat itu juga. Pada saat ini, dengan ketiga orang yang diabaikan oleh Yesuan, mereka bertarung di udara. Di 3 arah lainnya, Scarlet Kirin, Nine Ghosts, dan King Tian Dapeng juga melarikan diri. Ketiga lelaki tua ini, Yesuan tidak akan pernah melepaskannya. Di satu sisi, mereka kuno, mereka selalu menentang Yesuan. Di sisi lain, bagi Yesuan, mereka mewakili 3 darah gemuk, yang tidak boleh disia-siakan. Ketiga lelaki itu ditakdirkan untuk melarikan diri dari mereka semua hari ini. Yesuan akan mengambil gambar satu persatu dan menyelesaikannya satu persatu. Ketiga kepala itu konyol dan membunuh mereka satu demi satu. Sasaran pertama tentu saja adalah langit biru.
Orang tua ini sama seperti asterisk 9, tetapi itu hanya kehancuran awal. Itu yang paling sulit dibunuh. Selain itu, dia adalah burung yang ganas, pandai dalam kecepatan, meskipun kekuatannya jauh lebih sedikit daripada unicorn berdarah dan buaya 9. Tapi sekarang ini adalah pelarian terjauh. Jika Anda menunggu sampai unicorn berdarah dan buaya 9 buaya, lalu jatuh dan menyelesaikannya, diperkirakan orang tua ini tidak tahu kemana harus melarikan diri, dan terlebih lagi, Yesuan memutuskan bahwa dia tidak akan kembali ke Star Alliance, dan sebagian besar waktu dia pergi ke tempat lain untuk berjongkok. Dalam hal ini, jika Anda ingin membunuhnya lagi, itu akan sulit. Oh lala, King Tian Dapeng tampaknya juga menyadari hal ini. Oleh karena itu, meskipun dia melarikan diri paling jauh, dia merasakan krisis hidup dan mati di dalam hatinya, tetapi dia bahkan melampaui unicorn dewa dan 9 buaya. Seperti sekarang, pengejaran di belakangnya belum muncul. Dia telah menerapkan metode rahasia. Sepasang sayap besar tiba-tiba terguncang, dan semua bulu semuanya saling bergegas menuju satu sama lain. Bulu-bulu ini persis sama, semuanya berwarna biru, dan sekarang menyimpang dan terbuka, mudah meledak di kehampaan, berubah menjadi kabut energi biru tenda. Semua energi dan kabut masih melekat, dan sekejap mata berubah menjadi kepala langit biru, yang persis sama dengan lelaki tua itu, dan bahkan napasnya tidak dapat dibedakan. Ini, jelas bahwa Anda ingin membingungkan mata Anda dan mengacaukan ritme pelarian. Untuk melarikan diri, apakah Anda tidak ragu untuk mengorbankan semua bulu? Hei, apakah Anda telah menjadi ayam botak? Melihat semua ini, Yesuan menyeringai, suara para dewa keluar, mengungkapkan penghinaan dan ejekan yang tak ada habisnya. Trik Green Tian Dapeng jelas sia-sia, dan tidak ada gunanya sama sekali, karena Yesuan telah mengunci mesin udaranya sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa meskipun ada ribuan dapeng langit biru di depan kehampaan, dewanya seperti lilin di malam yang gelap. Bagi Yesuan, itu sangat jelas. Petik 2. Raung, hei, oh, hei. Pada suatu saat, keempat raja, tulang sakral dan kabut hitam, termasuk esensi babi tua, sambil berdebat dengan raungan dan teriakan yang mengerikan, ketat. Kemudian bentuk tubuh itu langsung menghilang dalam kehampaan, dan teleportasi langsung diluncurkan, dan sekejap mata muncul di sekitar sosok Dewa King Tian Dapeng. Tentu saja, setelah berjongkok di tengah hawa dingin, masing-masing dari mereka meninju dan langsung mengelilingi King Tian Dapeng di tengah lingkaran. Hei, boom, petik 2, semua ini terjadi terlalu cepat, dan King Tian Dapeng tidak bisa menanggapi. Itu hanya jeritan kemarahan, dan 7 kekuatan yang kuat menghantam pukulan raksasa yang mengerikan, dan itu telah jatuh di tubuhnya. Dalam sekejap mata, seluruh bentuk tubuh Pontamil langsung meledak menjadi kabut darah merah yang menyebar dengan cepat di tenda, dan dihancurkan oleh tamparan jauh di kejauhan. Temperamen yang tak terlihat. Dari volume, pendapatan dalam tubuh, dikirim ke dasar gunung berapi di area tengah Ding, dan mulai mengembang denda darah. Hei, hei, di kejauhan, terdengar suara siulan menjerit. Raja besar, tubuh sakral dan kabut hitam, termasuk esensi babi tua, sambil mengangkat kepalanya dengan raungan dan jeritan yang mengerikan. Begitu sosok itu menghilang ke dalam kehampaan, ia langsung mengembang menjadi teleportasi, dan sekejap mata muncul di sekitar sosok Dewa Dapeng King Tian. Hanya satu tembakan, seluruh bentuk tubuh langit biru Dapeng Pangda, segera meledak menjadi kanopi yang cepat menyebar, kabut darah merah. Ini, semuanya panjang, tetapi terjadi dalam waktu singkat. Meskipun Dapeng King Tian hanyalah tahap awal dari absurditas, itu juga merupakan kesalahan lama yang konyol. Bahkan jika ia menghadapi jalan surgawi setengah langkah dari kesempurnaan agung 9 langkah di dunia ini, selama Anda berhati-hati, Anda dapat melihat sekilas kesempatan untuk menampilkan rahasia hidup dan mati. Pada dasarnya, tidak ada keberadaan. Kemungkinan pemboman. Hari ini, ia tidak hanya dibombardir, tetapi juga sangat rapi, itu adalah paku. Ini, situasinya seharusnya tidak muncul, tetapi sekarang telah menjadi kenyataan. Ini benar-benar barisan tim berburu di sisi aula sihir. Daging dan darah di 3 lautan dewa bahkan tidak keras, hanya tubuh sakral, kabut hitam, dan 4 raja dan babi tua. Ini sudah menjadi 7 kesempurnaan agung 9 tingkat yang menentukan. Setengah langkah adalah surga. 7. Setengah langkah yang menghormati,
semuanya diteleportasi ke sisi tubuh dalam sekejap, dikelilingi oleh semua sisi dalam jarak pendek, dan kemudian ditembak bersama, semua pukulan. Kekuatan mengerikan semacam ini, bahkan jika itu adalah surga setengah langkah dari kultivasi yang sama, meskipun tidak akan jatuh di tempat, itu harus terluka parah dan muntah darah, dan King Tiandapeng hanyalah absurditas awal yang baru saja memasuki lingkungan tingkat kedua, dan ditembak oleh tinju. Itu hanya apa yang seharusnya. Sebelumnya, darah gurun Yesuan hanya 12, tetapi sekarang, dengan pemboman Dapeng King Tian, darah berdarah di tangannya bertambah satu lagi, mencapai 13. Tetapi, ini masih belum berakhir. Hari ini, Yesuan telah bertekad membawa darah gurun menjadi 15 bagian. Setelah memecahkan Dapeng Langit Biru, 2 tujuan berikutnya, hanya Kirin Merah dan 9 hantu. Pada saat ini, dengan pembunuhan Dapeng King Tian, kedua lelaki tua itu menyadari bahwa krisis sedang mendekat, kekuatan susu telah dibuat, dan mereka melarikan diri ke dua arah yang berbeda. 1. Kiri dan kanan, jaraknya telah mencapai skala besar 50 miliar mil. Melihat pemandangan ini, Amara akhirnya keluar, dan nadanya dingin, tetapi mengungkapkan perasaan malas, seolah-olah hanya mengatakan hal kecil yang sepele, babi tua, pergi dan seret unicorn sialan itu, jangan biarkan dia lari begitu saja. Babi tua yang disebutkan di sini mengacu pada babi tua. Sasaran berikutnya yang dipilih oleh Yesuan adalah buaya berbintik 9, tetapi lelaki tua itu adalah konyol tingkat 8, bahkan jika kesempurnaan agung tingkat 97 langkah adalah pengepungan setengah langkah, pada saat yang sama, sebuah pukulan belum tentu dapat membunuhnya di tempat. Kurang lebih, itu harus terjerat untuk sementara waktu. Kedua lelaki tua itu terpisah dan melarikan diri ke arah yang berlawanan. Jika mereka terjerat dengan buaya suci 9, sulit untuk menyelamatkan unicorn sialan di arah lain. Oleh karena itu, Yesuan akan mengirim babi tua itu dengan baik untuk menyeretnya ke bawah. Esensi babi tua berada di bawah kekuatan magis sialan dari babi ajaib. Sekarang itu juga merupakan jalan surgawi setengah. Langkah dari kesempurnaan agung 9 langkah yang konyol, sementara unicorn sialan hanya 8 langkah dalam situasi ini. Dalam hal kecepatan, unicorn dewa tidak sebagus buaya 9 buaya. Meskipun esensi babi tua hampir 50 miliar mil di belakang, tetapi di bawah kekuatan penuh, itu pasti dapat menangkapnya dalam jarak 100 miliar mil. Tentu saja, setelah itu, menurut makna Yesuan, itu akan terjerat. Ketika perang di sisi ini berakhir, 7,5 langkah dari 9 buaya suci akan berbalik. Unicorn dewa masih mati, setengah ketegangan tidak. Yesuan telah menganggap kedua orang tua ini sebagai barang di dalam tas. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka mungkin memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Oleh karena itu, pada saat ini, perintah para dewa diperintahkan kepada babi-babi tua, dan mereka tidak disembunyikan. Sebaliknya, dia mengatakannya secara langsung. Kata-kata, suara itu diperkenalkan ke telinga unicorn dewa, dan itu segera membuatnya marah. Setelah berteriak dan berteriak, dia langsung menggeram di langit. Yesuan, jangan pergi terlalu jauh. Jangan lupa bahwa dewa itu juga merupakan absurd tingkat 8. Jika babi hitam yang mati berani datang, dewa itu meledakkan dirinya sendiri di tempat. Sementara dewa itu tidak bisa hidup, babi hitam yang mati itu tidak terlalu banyak berpikir. Penghancuran diri konyol tingkat 8, surga setengah langkah di dunia tingkat 9, aku khawatir itu akan terluka parah. Meskipun mulutnya meraung, tetapi bentuk unicorn berdarah itu tidak berhenti sejenak, tetapi kakinya kencang, dan jarak ke kiri lebih cepat. Wacana Fan ini di telinga, Yesuan mengalihkan pandangannya ke tempat itu, dia tahu, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, babi tua itu baik-baik saja tahu pilihannya. Hei, kamu adalah Lao Wang Balasi, babi hitam adalah babi hitam, apa maksudmu dengan menambahkan kata mati di depanmu? Kamu tidak bisa mati jika kamu mati kakek babi. Benar saja, suara unicorn berdarah itu baru saja jatuh, babi tua itu segera melompat dengan keras, bentuk tubuhnya langsung menjadi pria hitam, meluncurkan kecepatan yang sangat cepat, mengejar unicorn berdarah itu. Sambil mengejar, aku masih berlama-lama di samping, agak kesal, hei. Anjing darah besar, kamu memberi kakek babi secara khusus, aku berdiri. Apakah kamu tidak meledakkan dirimu sendiri? Ayo, mari kita lihat kakek-kakekmu. Babi tua itu tebal dan kasar, dan kakek itu tidak kecanduan. Kamu adalah cucuku. Aku cemburu,
Aku tidak menginginkan babi tua berusia 8 tahun seperti ini. Kamu adalah Raja Domba. Aku, oh, warna darah unicorn hampir di tempat, tetapi itu bukan metode setengah poin. Itu hanya bisa menggigit gigi dan bergegas ke tanah. Keduanya mengejar satu dan melarikan diri, dan mereka telah pergi jauh dalam sekejap dan... Pada saat ini, Raja yang kejam dan 4 raja, tulang pipi dan kabut hitam, juga mengangkat raungan yang mengerikan. Di bawah kilatan dingin, pertama kali memacu teleportasi. Petik 2, berteriak. Petik 2, oh. 7 suara terang dan gelap yang tidak terdeteksi berturut-turut terdengar pada saat yang sama, dan sosok 7 orang itu menghilang seketika dalam kehampaan. Ketika itu muncul lagi, kedipan mata telah mencapai bentuk 9 buaya. Kemudian, di bawah kilatan dingin masing-masing dari mereka meninju dan langsung bergegas ke buaya berbintik 9 di tengah lingkaran. Petik 2, oh, hei, dalam adegan ini, buaya buas 9 gemetar dan menggigil, dan menyaksikan teriakan tertegun dari rambutnya. Pada saat yang sama, 7 kekuatan kuat bergegas ke pukulan raksasa yang mengerikan, dan mereka telah mendarat. Tubuhnya, petik 2, puff, kalian benar-benar bajingan, terlalu suka menggertak. Pukulan ini, dilancarkan, buaya suci ke-9 itu tidak langsung jatuh, lagi pula, itu adalah absurd tingkat 8, fondasinya bukanlah kekuatan umum. Meskipun tidak mati, pukulan ini juga menyebabkannya trauma besar yang tidak bisa diabaikan. Rasa bersalahnya benar-benar hancur, dan meridiannya hancur, dan mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka sedang sekarat, tetapi mereka juga sangat berbeda. Di bawah kesedihan dan kemarahan hati, buaya suci ke-9 itu membuka mulutnya dan menyemprotkan panah darah dengan pecahan-pecahan visceral, dan kemudian segera menoleh ke jeritan yang ganas, memperlihatkan keputusasaan dan keengganan yang tak berujung sebuah hantaman dan ledakan. Meskipun buaya 9 jin itu tidak mati, itu juga menyebabkan trauma besar yang tidak bisa diabaikan. Rasa bersalah itu benar-benar hancur, dan meridiannya hancur, dan mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka sedang sekarat, tetapi mereka juga sangat berbeda. Di bawah kesedihan dan kemarahan hatinya, dia membuka mulutnya dan menyemburkan panah darah dengan puing-puing visceral. Kemudian dia mendongak dan berteriak dengan teriakan yang ganas, mengungkapkan keputusasaan dan keengganan yang tak berujung. Petik 2, oh, bahkan jika itu mati, dewa tidak akan membuatmu lebih baik, meledak. Petik 2, ledakan. Petik 2, gemuruh. Kalimat terakhir dari raungannya keluar, tubuh buaya 9 jin yang sangat besar tak tertandingi, mesin udara itu kacau dan keras. Beberapa saat kemudian, suara yang mengejutkan keluar. Dalam sekejap mata, seluruh sosok panda puluhan ribu mil meledak, untuk menyebarkan kabut darah merah untuk kanopi. Bahkan kekosongan ini telah runtuh, dan kekosongan yang tidak terbatas mengalir keluar. Petik 2, oh, pada suatu saat, hawa dingin yang hebat melintas, dan ketika sosok itu mundur, gelombang tangan tiba-tiba melintas, dan amarah yang tak terlihat menjerit. Kabut, berdarah yang disebabkan oleh penghancuran diri dari 9 buaya suci menyapu tubuh, dan mengirimkannya ke dasar gunung berapi di area pusat ruang Dingnai, dan mulai mengembunkan darah. 1. Di akhir potongan, tulang kering, avatar kabut hitam dan 4 raja juga melintas di tengah dingin, tanpa ragu-ragu, dan di tempat, mereka berhenti, dan mereka berhenti dari puluhan juta kekosongan di kehampaan. Oleh karena itu, 9 buaya suci jatuh, tangan Yesuan hanya 13 dari darah konyol, dan dengan demikian mencapai 14 buah, hanya perlu memanen yang terakhir dari unicorn berdarah. Hari ini saya memiliki 15 tugas bagian itu berhasil diselesaikan. Pikiran-pikiran ini berkelebat di otak, dan dasar kekerasan dari kilatan kekerasan berlalu begitu saja. Kepala menoleh ke sisi kiri kehampaan, ujung garis pandang, unicorn berdarah dan tubuh babi tua itu samar-samar terlihat, terpisah satu sama lain. Tapi 1 miliar mil jauhnya. Panggil, petik 2, oh, pada saat yang sama, avatar kalajengking yang kejam, avatar kabut hitam dan keempat raja itu menggoyangkan bahu mereka pada saat yang sama, langsung mengaktifkan teleportasi, dan meluncurkan kecepatan, dan pergi ke sisi terjauh dari sisi kiri langit. Meskipun ada puluhan miliar mil jauhnya, tempat kejadian, unicorn berdarah itu benar-benar jelas dan tidak terhalang. Orang tua ini ketakutan. Saya pikir buaya 9 buaya dapat mendukungnya untuk sementara waktu. Bagaimanapun, itu juga konyol tingkat 8, dan hanya berjarak satu baris dari tingkat ke-9, tetapi
Dia tidak pernah membayangkan bahwa dari 7 orang Yesuan, hingga buaya suci 9 diselesaikan, hanya 2 tingkat bunga sebelum dan sesudah, hanya waktu yang dapat diabaikan. Saya juga awalnya berharap buaya suci 9 akan membantunya menunda waktu pelarian sebanyak mungkin. Sekarang tampaknya semuanya telah disia-siakan. Hanya seekor babi tua berkulit hitam yang dikejar di belakangnya, tetapi sekarang 7 di belakang membunuh para dewa juga telah mengikuti. Itu hampir merupakan kehidupan manusia. Di bawah kemarahan hati, unicorn berdarah itu berteriak bahkan jika itu bangkit. Petik 2. Oh, jangan mengejar lagi, dan kemudian mengejar dewa benar-benar meledak. Petik 2. Ini adalah satu-satunya caranya. Selain itu, dia benar-benar tidak tahu apa lagi yang bisa dia katakan untuk menakut-nakuti 8 pembunuh yang telah dia ikuti. Hanya, ya, suara itu belum selesai, dia menutup mulutnya, dan seluruh wajahnya ditutupi dengan saus ungu. Pada saat berikutnya, suara Yesuan dari suara dewa menjadi kenyataan, dan itu bergema melalui kehampaan. Dia mendengarkan unicorn berdarah dan hampir mencekik darah di tempat, meledak sendiri. Itu cukup disambut. Aku baru saja punya burung bodoh. Jika bukan karena penghancuran dirinya sendiri, kuil tidak akan secepat ini mengejarmu. Oh, kata-kata ini terlalu besar untuk dihadapi, tetapi itu tetap fakta. Rao adalah unicorn berdarah. Konyol tingkat 8 ini hampir tidak dapat menahan diri, meskipun tidak menyemburkan darah di tempat, ketika darah mengalir ke atas otak, bentuk tubuhnya juga sebuah bantingan di kehampaan. Jarak antara kedua belah pihak hanya puluhan miliar mil. Jarak ini bukan apa-apa bagi surga setengah langkah dari kesempurnaan agung tingkat 9. Artinya, unicorn berdarah itu sendiri juga konyol tingkat 8, meskipun kecepatannya tidak sebagus Yesuan dan yang lainnya, tetapi perbedaannya tidak jauh lebih buruk, jadi di bawah giginya yang menggigit, para talenta membutuhkan sedikit waktu untuk mengejar ketinggalan. Tetapi pada saat ini, sosoknya canggung, dan kecepatannya telah turun banyak dalam sekejap. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan oleh babi tua yang tidak jauh di belakangnya. Di bawah teleportasi, ada sekejap mata. Di depan unicorn berdarah, aku berteriak dan mengangkat sepasang kaki depan untuk diinjak. Aku mengandalkan. Warna darah unicorn hampir di tempat, dan sosok yang tertegun tiba-tiba berhenti di tempat. Dan dengan sekejap pekerjaan, 7 orang yang mengejar di belakang Yesuan dekat dengan mata. Berteriak, oh, beberapa suara tajam dan tak terduga pecah, dan 3 lautan dewa dan 4 raja mengaktifkan teleportasi pada saat ini. Kedipan mata sudah dekat, dan dikelilingi oleh unicorn dewa. Tidak ada keraguan di tengah-tengah dingin, ada kilatan cahaya, dan lengannya langsung ditinju keluar. Petik 2. Oh, ini, untuk sesaat, unicorn dewa tertegun, dan rambutnya menjerit keluar dari langit, tetapi itu tidak dapat mengubah apapun. Dia sudah ditakdirkan untuk jatuh di tempat. Hei, itu terjadi terlalu cepat, tepat pada saat ini, 3 lautan dewa, 4 raja, dan bagian depan unicorn dewa, yang pertama mengangkat sepasang kuku tua, dan pada saat yang sama, porselen itu tak tertandingi memantul di tubuh unicorn dewa, kaget. Ketika dentuman langit datang, dia tidak bisa menanggapinya sama sekali. Dia hanya menjerit-menjerit di rambutnya, dan 8 kekuatan kuat bergegas ke pukulan yang mengerikan. Di antara kedua mata, seluruh bentuk tubuh unicorn berdarah pangda puluhan ribu mil, itu langsung meledak menjadi kabut darah merah yang menyebar dengan cepat. Kemudian, ketika suara siulan berdering, jeritan keras melambai untuk pertama kalinya, dan desahan kemarahan yang tak terlihat menjerit, menyapu darah berdarah unicorn berdarah. Dalam tubuh pendapatan, kirimkan ke dasar gunung berapi di area pusat Ding, dan mulai pemurnian darah. Pada titik ini, pertempuran akhirnya berakhir, singkat. Dalam waktu singkat, Yesuan memecahkan semua lawan yang dijadwalkan, dan tidak ada dari mereka yang lolos, dan darah berdarah di tangannya telah meningkat dari 14 sebelumnya menjadi 15 saat ini. Darah reruntuhan digunakan untuk memurnikan Tiandao Baodan tingkat ke-30. Tingkat Baodan tertinggi ini, bahkan jika ada Yesuan yang tak terhitung jumlahnya dari para jenderal, saya khawatir itu tidak akan banyak, jadi 15 darah kehancuran baik, pada dasarnya cukup. Ketika aku memikirkannya, desahan dan desahan yang keras itu, dan tiba-tiba aku memikirkan sesuatu, dan menoleh ke singa-singa berdarah di belakangku dan 2 area kosong dari pertempuran sengit aristokrat. Di bawah pandangan sekilas, raut wajahnya menjadi aneh dan seketika, dan dia menggelengkan kepalanya. Kemudian dia menjawab, perang di sisi kuil ini telah berakhir,
dan kemudian aku tidak akan repot-repot. 3. Kamu bermain perlahan. Setelah membunuh unicorn berdarah itu, Yesuan menghela napas lega, lalu berbalik untuk melihat ke depan jalan. Memasuki pertempuran sengit yang kulihat di mata memberinya pandangan sekilas. Kemudian raut wajahnya berangsur-angsur menjadi aneh dan menggelengkan kepalanya. Lalu dia menjawab, perang di sisi kuil ini telah berakhir, dan kemudian aku tidak akan repot-repot. 3. Sedikit, kau bermain perlahan. Oh lala, suara-suara itu belum jatuh, dan ada semprotan melengking di sekitar mereka. Seluruh tubuh-tubuh sakral dan tubuh kabut hitam langsung runtuh dan berubah menjadi lautan berdarah, menyebar di sudut alam semesta. Oh, ini, selain itu, suara yang tajam dan tidak terduga pecah. Pada akhir minggu, bentuk Raja Neter, Raja Nyamuk Darah dan Raja Kalajengking, dan Raja tahun ini, juga berubah menjadi 4 lasing maskulin. Di lautan berdarah, itu menghilang. Seluruh hamparan luas lautan berdarah muncul lebih cepat dan menghilang lebih cepat. Kedipan mata mengembun menjadi sensasi seperti cacing kecil, tetapi tidak jauh, tetapi secara langsung tanpa daging dan darah. Di alis, itu melesat pergi. Pada saat yang sama, dengan kembalinya keempat raja dan 2 lautan berdarah, babi tua di sisi kanan belakang juga mengeluarkan suara gila, dan kemudian bentuk tubuh mereka juga berubah menjadi seorang pria. Semburan datang. Sebelum dan sesudahnya, saya melambai dengan keras dan langsung menyerap Senong Baoding di dalam tubuh. Saat ini, hanya ada satu orang yang kejam di kehampaan. Namun pada kenyataannya, bahkan dia tidak bermaksud untuk berhenti di sini. Dia menoleh ke singa berdarah yang masih dalam pertempuran sengit di kejauhan, dan kedua kelompok etnis itu mengangguk. Mereka berkata bahwa mereka bersorak dan mereka menggelengkan bahu mereka. Teleportasi langsung telah hilang, ditambah minyak, bermain perlahan. Bahkan, bagaimana situasinya? Melihat hilangnya sosok Yesuan, tidak hanya 2 orang dari 10 istana surgawi dan dinasti abadi yang bodoh, tetapi bahkan singa yang berlumuran darah itu tercengang. 3 orang bertarung dengan sengit, tetapi mereka berhenti pada saat itu, kaki. Setelah beberapa saat, mereka hanya secara tidak sadar menoleh untuk melihat sekeliling. Ruo, kekosongan besar sekarang kosong, dan tidak ada seorang pun kecuali mereka bertiga yang dapat melihat sosok apapun. Perasaan ini terlalu memalukan, seperti pertempuran yang mengejutkan di masa lalu, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Di mata Yesuan, penguasa kuil, mereka bertiga sama sekali tidak berbeda dengan kecap asin. Raungan, petik 2, apa 2 orang tua itu? Kamu adalah dewa dingin berwajah panas, penguasa iblis, Yesuan. Aku tidak mengalihkan pandanganku padamu. Menarik garis pandang, singa berlumuran darah itu menjerit, dan suara para dewa langsung terdengar, mengungkapkan lelucon dan ejekan yang tak ada habisnya. Wajah kedua orang yang konyol itu semuanya berwarna hijau. Ini memang wajah buah merah. Saya sengaja senang. Orang-orang sama sekali tidak menganggap mereka sebagai satu hal. Mereka menepuk pantat mereka dan pergi. Sungguh memalukan. Sampai di rumah. Raung, singa penghisap darah, kalian tidak bisa pergi kemanapun, tidakkah kalian melihat bahwa 9 dewa dan dapeng langit biru semuanya dibantai? Tinggalkan kalian sendiri, Yesuan, penguasa rumah iblis, akan menjadi milik kalian begitu saja. Ya, itu hanya masalah hukum rahasia untuk meningkatkan kultivasi. Memang benar bahwa kalian dan lelaki tua itu tidak berada pada level yang sama. Penguasa kuil secara alami berpikir seperti ini, dan kalian malas menikahi kalian. Setelah beberapa depresi, kedua lelaki tua itu segera membalikkan badan dan wajah mereka mengejek. Petik 2, Raungan. Petik 2, bagaimana dengan kultivasi hukum rahasia? Hal yang sama dapat menyiksamu, 2 orang tua, memiliki kemampuan untuk tidak lari, iblis membunuhmu. Kemarilah, orang tua itu gatal, apakah kamu ketat? Apakah kamu membunuhmu hari ini? Jangan bicara omong kosong dengannya. Hari ini dia menghancurkannya di sini. Dia berbalik dan baru saja mengambil Star Alliance bersama-sama. Orang-orang tidak konsisten, dan dalam sekejap mereka akan bertarung dalam kehampaan, sengit. Pada saat yang sama, Suseng berada jauh di tempat terlarang. Hei, suara lemah mikro udara pecah, dan secercah cahaya samar melintas di langit. Sesosok berjalan keluar darinya, dan itu adalah penguasa utama kuil. Setelah meninggalkan medan perang Tianji Starfield, dia langsung mengaktifkan sistem fagositosis tubuh,
dan dengan kemampuan untuk melompati koordinat antar bintang yang melekat pada judul sistem, dia bergegas kembali di tempat pertama. Pada saat ini, aula besar iblis masih dalam perjalanan kembali, dan alasan mengapa Yesuan bergegas kembali adalah karena setelah serangkaian pertempuran sebelumnya, perbaikan di tubuhnya telah mencapai ekstrim dan akan segera menerobos. Tidak, namun, sebelum mundur, aula sihir harus diatur sedikit, agar tidak menimbulkan kecelakaan. Dengan lambaian tangan, keempat raja dan babi tua itu langsung berubah menjadi semburan amarah, dan sosok di depan kekosongan itu tiba-tiba berakhir. Petik 2. Kuil akan ditutup, babi tua, aula sihir harus menjadi masalah, dan kamu duduk di kota untuk sementara waktu. Setelah 2 kalimat, Yesuan tidak ragu-ragu, dan dia segera kembali ke bintang Dongfu. Petik 2. Oh, ke puncak raksasa di bintang Dongfu, dengan Yesuan melambaikan tangan, banyak rem lemah yang berbunyi. Tembakan Tao keluar dari tubuhnya, tergantung di depannya, yang semuanya diambilnya dari dunia abadi tubuh untuk mengembangkan terobosan ini. Ini mencakup semua jenis sumber daya kultivasi tingkat atas seperti sumber semua kejahatan, serta obat dewa 9 warna. Memancarkan atmosfer energi yang kaya. Mengambil napas dalam-dalam, Yesuan tidak ragu-ragu. Segera, semua sumber daya kultivasi dikompresi oleh kekuatan medan domain yang didesaknya Senong Ding hingga hanya seukuran kepalan tangan bayi. Kemudian dia ditelan ke dalam perut oleh tulang-tulangnya dan dengan cepat berbalik. Hei, gemuruh. Hampir di saat berikutnya, tubuhnya mendengar suara derit rantai. Kekuatan-kekuatan yang dahsyat terbentuk di sungai, disertai dengan penyebaran gemuruh, dan itu dilakukan sekali dan untuk selamanya, dan berlanjut sampai tuntas. Pemurnian, aku tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Energi yang menggantung ini menghilang di meridian tubuh Yesuan dan sepenuhnya terintegrasi ke dalam jiwa dan tubuhnya. Di bawah kilatan mata pria dingin itu, Yesuan segera bergoyang, hanya kekuatan akumulatif yang meluncurkan dampak, rantai-rantai ini telah putus. Di bawah, untuk sesaat, dan sistem meminta antisipasi, itu segera terdengar di benakku. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam kuno lubang. Alam saat ini, langkah kedua dari orang bijak kuno. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan di alam daging dan darah. Alam saat ini, langkah kedua dari orang bijak kuno. Langkah perbaikan untuk menerobos lagi, tetapi hati Yesuan tidak terlalu gembira, karena selain itu, bahkan setelah dia melakukan terobosan ini, dia sekali lagi mengerahkan kekuatan magis konjak, dan langsung memasuki perubahan ke-9, dan kekuatan tempur puncaknya masih hanya bisa menjadi keberhasilan utama dari orang bijak kuno. Meskipun harus lebih kuat dari sebelum terobosan ini, tetapi seberapa kuat, dari surga yang sebenarnya, akan ada garis pemisah. Di langit ilusi tanah yang hancur ini, tanpa persetujuan dari reruntuhan surga dan bumi, dia tidak akan pernah memakai lapisan kertas jendela itu, dan dia tidak akan pernah bisa memasuki surga dan bumi yang sebenarnya. Terobosan telah dilakukan, tetapi kekuatan tempur belum meningkat secara signifikan. Hal semacam ini, siapapun yang menemuinya, tidak bahagia setelah terobosan ini, kultivasi Yesuan sekali lagi meroket. Dalam kondisi normal, ia telah mencapai tingkat kedua dari yang maha tinggi mutlak. Sayangnya, karena kekuatan-kekuatan surgawi dari sebidang tanah yang hancur ini, bahkan jika ia mengaktifkan darah konjak di tubuhnya, ia akan menampilkan perubahan ke-9 dari darah konjak. Batas kultivasinya masih hanya jalan surgawi setengah langkah dari kesempurnaan agung tingkat 9 yang konyol. Meskipun kekuatan tempur telah ditingkatkan dibandingkan dengan yang sebelumnya, ia harus mampu bersaing dengan binatang buas mekanis yang telah digabungkan oleh kaisar dengan seluruh keluarga mekanis. Tetapi bagaimanapun juga, ia hanya setengah langkah dari surga, dan tidak mengambil langkah terakhir. Benar, dalam hal ini, Yesuan tidak lagi terjerat, meskipun hatinya merasa kecewa, tetapi segera ia menenangkan pikirannya. Panggil, oh, baru saja, kembali dari gunung belakang aula besar, ada suara samar udara pecah di kuil puncak besar. Melihat sekeliling, 7 Yanxiu Agung dan Suan Yuanxian, Duan Muti dan Zhao Qianru adalah 3 wajah terpacu dari aula sihir. Sejak awal periode, 7 perbaikan suci seperti stagnasi dan kekeringan leluhur telah mundur di masa lalu, dan 3 tipu muslihat Suan Yuanxian, Duan Mu Xiaocha dan Zhao Qianru telah menutup pintu mereka dan sekarang memperbaiki diri. Perbaikan, tempat, interior seluruh Dongfu Star tenang. Tapi sekarang,
dengan 10 tipu muslihat ini keluar, saya khawatir akan ada beberapa masalah dalam periode baru-baru ini. Di sini, Ye Xuan tidak bisa menahan senyum, tetapi pada saat ini, mayat para leluhur, ibu dinasti kuno, 9 hari wanita misterius, rubah berekor 9, Dewi Phoenix, dan Perizixia, dan 7 perbaikan besar lainnya, juga telah direbut dalam waktu dekat. Saya telah melihat tuannya. Bagi Ye Xuan, 7 orang bahkan jika mereka menguntungkan. Meskipun, ke-7 orang itu telah terkenal di seluruh daratan banjir, itu adalah era terkenal dari era hutan belantara, dan setelah kejatuhan tak sengaja dari kehidupan lampau, setelah kehidupan ini terlahir kembali, ia akhirnya naik ke ketinggian baru lagi, mencapai kehidupan sebelumnya. Mencapai takdir kuno, tetapi di depan Ye Xuan, ke-7 orang itu selalu menjaga hati awalnya. Di hadapan Ye Xuan, meskipun ada permainan sesekali, tetapi tidak pernah melangkahi. Jika sebuah adegan ditempatkan di masa lalu, Xuan Yuanxian, Duanmu Xiaocha dan Zhao Qianru harus memiliki 3 tipe muslihat, bagaimana menghadapi Ye Xuan. Namun saat ini, mereka bertiga sudah akrab dengan 7 perbaikan Yan Yan. Dapat dikatakan bahwa mereka seperti saudara perempuan, dan tentu saja mereka tidak akan merasa seperti itu lagi. Ye Xuan tersenyum pada rahang dan menunggu 7 Yan besar untuk bangun. Dia menyapu matanya dan beredar pada mereka. Setelah stabilitas periode waktu ini, 7 orang yang baru saja menerobos kehancuran masa lalu, kini telah sepenuhnya stabil. Sejak itu, mereka telah sepenuhnya menyingkirkan diri dari nasib buruk kehidupan masa lalu, dan kupu-kupu telah mengantar kehidupan baru. Hari setelah itu, Anda akan menginjakkan kaki di tempat yang lebih tinggi. Untuk Yu Xuan Yuanxian, Duanmu Xiaocha dan Zhao Qianru 3 gimmick, retret selama waktu ini tidak kecil, dan bahkan dapat dikatakan menakjubkan. Pertama, kultivasi mereka sendiri didasarkan pada kenyataan bahwa itu tidak tinggi. Faktor lain adalah bahwa Ye Xuan menyediakan sumber daya kultivasi paling maju, seperti obat Zijinbao, obat Jiu Kaisen dan obat Cao Cao, lagi. Ditambah lagi, berbagai tingkatan Baodan telah menyiapkan satu set lengkap untuk mereka, dan mereka telah menyerahkannya kepada Baodan konyol tingkat 29 yang menerobos kuno dan tertinggi. Hanya, untuk mencapai penyempurnaan agung tingkat ke-9 dari alam tertentu, Anda dapat menelannya dalam sekejap dan menerobos. Oleh karena itu, setelah periode retret ini, ketiga tipe muslihat kini telah melampaui 5 kaisar agung, dan sekarang mereka semua adalah alam semesta. Ye Xuan ini sangat senang dengan hasilnya. Setelah beberapa saat dengan sekelompok tipe muslihat, dia mengingat bisnisnya, dan kekuatan para dewa menyebar ke seluruh jalan, meliputi tanah terlarang Suseng yang luas dan tak berdosa, memanggil semua genus kuil. Dikelilingi oleh langit di sekitar bintang-bintang Dongfu. Sebuah retret memakan waktu lama, dan pasukan asli iblis, yang masih dalam perjalanan kembali, telah kembali beberapa hari yang lalu. Pada saat ini, dengan panggilan Ye Xuan, larangan Suseng seperti tidur. Raksasa itu sepenuhnya terbangun. Panggil, oh, raungan, petik 2, hei, di antara bintang-bintang kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, sejumlah besar suara arogansi dan siulan datang, dan pasukan utama mulai berkumpul. Puncak-puncak aula sihir penuh dengan kegembiraan, menjarah dalam kehampaan, menuju ke arah Dongfuxing milik Ye Xuan. Menyalahkan, kali ini, Ye Xuan adalah kumpulan dari semua anggota kuil suci yang suci. Tanah terlarang Susing yang luas, pihak-pihak yang kuat di bintang-bintang kehidupan semuanya akan berkumpul bersama, tentu saja butuh waktu yang singkat. Dia tidak terburu-buru untuk pergi, tetapi setelah menunggu selama sehari, tepat di bawah lambaian tangan, secara langsung memacu aula sihir hitam yang berdiri di atas puncak Wei, bergegas keluar dari bintang-bintang Dongfu, diam-diam berdiri di atas atmosfer. Kali ini, terukir, Ye Xuan duduk di pangkuan kuil, 7 Yan Yan dan Xuan Yuanxian, Duanmu Xiaocha dan Zhao Qianru juga sama, duduk di sisi kiri dan kanan sosoknya. Petik 2. Oh, dalam sekejap, 4 mil silau datang dari keempat raja. Meskipun mereka terpisah secara elektronik, mereka juga Ye Xuan. Pada saat ini, mereka bergegas dan berdiri tepat di sekitar aula sihir hitam. Petik 2. Oh, 2. Babi itu mendengus, dan babi-babi tua dan babi-babi taiko serta cucu-cucu bergegas mendekat. Kedua orang ini sekarang semuanya mengaktifkan kekuatan sihir berdarah dari babi-babi ajaib, jadi landak-landak taiko juga memiliki rasa kehancuran, kecuali. Selain itu,
Ada jubah hitam dari Persatuan Para Penyintas Asli, yang juga berada di belakang kedua orang itu, dia. Kami bertiga memiliki kekuatan yang menakjubkan, dan kami berada di udara aula sihir hitam terdekat dan di belakang ketiganya, itu adalah puncak aula iblis di bawah jurang, dan yang memiliki kekuatan terkuat adalah kekuatan kuno. Meskipun jumlahnya kecil, itu cukup banyak, taruh. Melihatnya, puncak-puncak aula sihir, semuanya datang, tanpa kecuali. Di belakang babi tua itu 3 adalah kekuatan liar dari yang berdarah, King Peng dan Singa Perang, dan 3 kekuatan besar dari para penyintas asli. Di belakangnya adalah 6 yang berdarah, Zhao Dong, Qian Nan, Sun Si, Li Bei, dan para penyintas lama dari keluarga Shangxi. Termasuk King Niu dan Yu Linglong, Long Jing, Gong Jun, Lu Nyuyu, Capung Berahan 3, Long Shan-tang, leluhur dewa, leluhur King Peng, dan dewa dan King Peng, Singa Perang dan 3 suku abadi, Dan pada akhirnya, lebih dari 200 kaisar di pasukan tawanan yang terdiri dari dewa dan King Peng dan 3 singa dari Singa Perang abadi, ketika. Namun, saat ini, binatang buas tingkat tinggi yang dipimpin oleh kura-kura Taiko sekarang berkumpul di sini. Ada juga Komandan Legiun Tianhe, Nyamuk dan Hantu Tua, dan Naples, Kaisar Mo Wentian, Paman Iblis, Klan Kursif, Kesembilan, Kegilaan, Lelaki Tua Suanyuan, Lelaki Tua Duanmu, Guru Bodhi, dan pasukan dan keluarga kecil lainnya yang menganggur. Bangunan tinggi dan seterusnya, ada ribuan tokoh di lautan, semuanya berkumpul di sini, pada. Lian Yexuan sudah lama tidak melihat semua orang begitu dekat. Pada saat ini, saat dia muncul, garis itu tersapu, dan wajahnya tiba-tiba menunjukkan warna bahagia. Seperti kuil setan hari ini, di bagian pecahan alam liar ini, benar-benar yang besar. Itu tidak terlihat untuk sementara waktu, dan semua genus kuil ditingkatkan dengan gila-gilaan. Saat ini, kekuatan gedung-gedung tinggi kuil-kuil suci sekali lagi meningkat pesat, dan mereka semua telah menjadi kekuatan alam semesta. Di antara mereka, penguasa alam semesta dan tertinggi alam semesta tidak termasuk minoritas. Misalnya, genus kura-kura, naga dan nyamuk gila, sudah memasuki hutan belantara. Yesuan merasa senang dengan hasilnya. Garis pandang menyapu gedung-gedung tinggi orang kepercayaan yang berkumpul di sekitar aula sihir. Setelah rahangnya yang tipis, matanya langsung bergeser dan menyapu ke belakang. Di sekitar alun-alun, ada semua jenis kapal perang, benteng, dan gambar kapal perang dan binatang berbintang. Mereka berada di ujung garis pandang, dan mereka tidak bisa melihat sisi. Kali ini, Yesuan memanggil semua anggota Aula Iblis untuk berkumpul bersama, dan seluruh bintang kehidupan terlarang Susing yang tak terhitung jumlahnya telah kosong, berkumpul di sini. Namun, kuil-kuil saat ini banyak jumlahnya, tetapi mereka sama-sama disiplin. Kekuatan pertempuran tanpa akhir dalam kehampaan juga teratur. Menurut 6 resimen utama kuil, setiap sisi kosong. Legiun adalah pasukan binatang buas. Itu terdiri dari binatang berbintang yang awalnya hidup dalam kehampaan sebidang tanah liar ini. Termasuk pasukan binatang dari Legiun Pengembara Berbintang asli, serta binatang berbintang di tanah terlarang Suseng. Komandannya adalah King Niu dan Yuling, Long Jing, Gong Jun, Hei Fenghu, dan Liu Yuyu. Pasukan tersebut diperbaiki sebagai binatang berbintang dengan kekuatan yang berbeda, dan jumlah totalnya sekitar 100 juta. Tentara kedua adalah pasukan warisan oleh suku sisa Shangxi, dan suku para penyintas tanah terlarang Suseng, kemudian bergabung dengan aliansi para penyintas. Kepala, mantan komandan adalah Jubah Hitam, 9 bangsawan, dan Zhao Dong, Qian Nan, Sun Si, Li Bei dan lainnya. Jumlah total orang yang selamat di Legiun adalah ratusan miliar, dan ada puluhan miliar perang dalam berbagai perang. Pertama, Legiun 3 adalah pasukan nomaden. Sebenarnya, itu adalah mantan pasukan tawanan, tetapi sekarang, setelah ujian terakhir, mereka telah melepaskan topi pasukan tawanan. Seluruh pasukan nomaden semuanya kuat dari 3 bidang utama dunia. Keduanya, ada juga ras, ada juga alam semesta kedua, dan bahkan beberapa budak dan pelayan dari alam semesta. Pertama, serta partai-partai kuat dari bekas Federasi Venus. Kepala, mantan komandan adalah anggota parlemen mantan tahanan, seperti Naga Tiga Cakar dan Long Shan-tang, militer. Jumlah pasukan di resimen adalah yang terbesar, berjumlah lebih dari 1 miliar,
dan kapal perang semuanya berdiameter lebih dari 100.000 meter, totalnya 50 juta. Pertama, 4 legiun adalah tentara tawanan. Mata, hanya tawanan dari berdarah, King Peng dan singa perang yang disusun. Komandan saat ini adalah sekelompok 3 suku, serta leluhur berdarah, leluhur King Peng dan seterusnya. Kekuatan totalnya lebih dari 20 miliar, semua jenis kapal perang dan benteng besar dan kecil, dan benteng kecil 50.000 meter, totalnya telah mencapai 1 miliar. Tentara kelima adalah tentara 80. Panglima tertinggi adalah Landak Taiko dan Kura-Kura Taiko. Yang pertama telah dipersiapkan untuk tingkat konyol di bawah kekuatan magis berdarah dari babi ajaib, dan yang terakhir sudah menjadi kekuatan liar, keseluruhan. Meskipun skuadron hanya sekitar 100 juta kepala binatang berbintang, mereka semua adalah orang-orang pemberani yang telah melalui pertempuran berdarah. Kekuatan tempurnya jelas merupakan pasukan terkuat dari 5 korps utama Aula Sihir. Pertama, pasukan ke-6 adalah pasukan Tianhe. Sistem, Sui adalah hantu tua pembunuh nyamuk dan Napoli, Kaisar Mowentian, Paman Iblis, Kepala Klan Kura-Kura 9, Kaisar Nyamuk Gila, dan lelaki tua Suanyuan, lelaki tua Duanmu, Guru Bodi dan pasukan kecil lainnya yang menganggur dan keluarga tingkat tinggi. Ini termasuk kelompok iblis dengan Legiun Lara, dan Legiun Tianhe asli dan pasukan kemenangan Yesuan, serta kura-kura dan nyamuk darah. Semuanya membentuk seluruh Legiun Tianhe, dan barisannya sangat besar. Itu telah berada di ujung garis pandang. Meskipun kultivasi individu saat ini lebih lemah, potensinya jelas yang paling kuat di antara 6 Legiun. Yesuan memiliki harapan yang sangat tinggi. Dalam pertempuran sebelumnya, langit-langit kosong, dan semua kapal perang dan prajurit kerajaan surgawi hancur. Menarik kembali garis pandangnya, Yesuan sedikit berkedip, tatapannya tiba-tiba menjadi bermartabat, dan setelah menarik napas dalam-dalam, ini terjadi, bahkan keberadaan surgawi kaisar dengan semua suku resmi dari seluruh bangsa Tianji binatang surgawi juga telah diasingkan ke aliran udara yang bergejolak tanpa akhir. Dapat dikatakan bahwa jika tidak ada kecelakaan, Tianji dan keluarga mekanik telah menjadi sejarah dan tidak ada lagi. Sekarang, kekuatan besar dari pecahan ini di kekosongan langit dan bumi, hanya misteri dan aliansi surgawi. 3 kekuatan utama Tiandaomeng seharusnya berbalik dan sekali lagi hancur menjadi Star Alliance, Wanxiang Alliance, dan Terran Federation. Namun dalam Perang Dunia sebelumnya, 3 aliansi utama telah membangkitkan tingkat kekuatan tempur yang tidak masuk akal, pada dasarnya telah menjadi kuil. Bunuh itu. Sekarang, Aula Sihir kita berada di kehampaan tanah yang hancur ini. Itu adalah yang besar, tetapi krisis yang sebenarnya akan segera datang. Berbicara tentang ini, Yesuan sekali lagi menghela nafas, pertempuran asli masa lalu adalah rahasia kengerian. Itu adalah kekuatan teratas dari kekuatan utama dan kelompok etnis. Mereka tertutup dan jarang disebutkan, tetapi sekarang, itu bukan lagi apa rahasianya. Kuil itu memiliki firasat yang sangat kuat, yang disebut akhir banjir akan segera datang ke semua arah. Pada saat itu, jika tidak ada kecelakaan, seluruh dunia yang hancur di akhir reruntuhan tahun itu akan memiliki sepotong kekosongan, termasuk 3 bidang bintang utama dunia, yang semuanya akan disatukan di bawah kekuatan mata biru reruntuhan. Petik 2. Kekosongan yang kita tempati sekarang adalah tubuh utama dunia besar. Di masa lalu, oleh karena itu, setelah banjir berakhir, 3 bintang utama dan bidang utama dunia akan berkumpul di sekitar, dan tidak akan ada lagi penghalang. Anda dapat melakukan perjalanan kemana saja. Tetapi pada saat itu juga merupakan waktu ketika mata jahat King Tiandao mengendalikan hukum kekosongan ini, dan mencapai puncak-puncak. Pada saat itu, Aula Sihir kita juga akan meninggalkan kekosongan ini, dan kemudian mundur ke dalamnya. Hong Mengkong, sebelum itu, Anda tidak perlu terlalu memperhatikannya. Anda harus berkonsentrasi untuk meningkatkan pelatihan Anda dengan kecepatan penuh, tetapi Anda harus siap untuk mengungsi kapan saja. Pada saat itu, setelah kuil diperintahkan, semua kuil akan berjongkok, dan 6 resimen utama akan menjadi pasukan besar. Itu harus sepenuhnya berkumpul pada saat pertama, menuju saluran langit berbintang yang dipandu oleh kuil, dan meninggalkannya dengan kecepatan tercepat, memasuki kekosongan Hong Kong. Dan di sana, Aula Sihir kita memiliki markas rahasia yang telah beroperasi selama bertahun-tahun dan telah berjongkok. Setelah mengakui semuanya, Yesuan seperti beban berat, dan seluruh orang itu jauh lebih mudah. Setelah jeda singkat, penyanyi itu melintas di tengah desahan.
Kata-kata itu dipindahkan ke depan, dalam periode evakuasi penuh, semua kuil dan 6 legiun tidak boleh meninggalkan larangan Suseng. Selain mundur untuk meningkatkan kultivasi, ada satu hal lagi yang harus dilakukan, yaitu, untuk mencerahkan kuil sebagai warisan olah sihir, untuk memberikan 2 jenis kekuatan tertinggi kepada semua orang. Adapun seberapa banyak yang dapat mereka pahami, maka lihatlah sendiri. Ciptaan, panggil, hei, kata. Ketika Yesuan melambaikan tangannya, ada 2 tembakan maskulin dalam sekejap. Selain retret untuk meningkatkan kultivasi, masih ada satu hal yang harus dilakukan, yaitu mencerahkan kuil sebagai warisan olah sihir, untuk memberikan 2 jenis kekuatan sihir tertinggi kepada semua orang. Mengenai seberapa banyak yang dapat dipahami masing-masing, maka itu tergantung pada Anda. Buatan sendiri. Setelah mengatakan itu, kilatan samar Yesuan, dengan gelombang, 2 momen maskulin bergegas keluar, bergegas ke bintang kehidupan di sisi kanan bintang Dongfu. Berteriak, "Oh!" Suara tajam udara pecah, dan kedua tembakan melesat pergi, dan kecepatannya mencapai ekstrim. Sekejap mata mencapai langit di atas kehidupan miliaran dari miliaran mil, dan kemudian badai naik. Pada akhirnya, di mata publik, itu berubah menjadi 2 monumen besar. Kedua monumen ini berdiri berdampingan dan berdiri di atmosfer bintang-bintang. Semuanya hijau dan berbeda, jelas berbeda dari tubuh energi, tetapi mengungkapkan atmosfer padat dan berat yang tak tertandingi. Permukaan monumen itu memiliki sejumlah besar pola krep yang kecewa, berbalas, puluhan ribu, terus berkembang. Itu adalah pandangan mata yang tetap, dan salah satu dari mereka tampaknya dapat menyedot pikiran ke dalam jenderal, yang jelas mengandung makna yang tak terbatas. 2 monumen besar akan selalu berdiri di aula sihir mulai sekarang. Bahkan jika larangan Suseng kosong di masa depan, 6 korps utama penguasa akan dievakuasi dari tempat ini dan memasuki kekosongan Hong Kong. Mereka juga akan dibawa pergi dan berdiri di Hongmeng. Di rumah leluhur baru aula sihir di kekosongan, biarkan semua kuil menikmati pencerahan. Tetapi pada akhirnya, saya dapat memahami seberapa banyak dan seberapa banyak yang saya peroleh. Seperti yang dikatakan Yesuan, itu tergantung pada bakat, pemahaman, dan kesempatan individu itu sendiri. Adalah mungkin baginya untuk memutuskan untuk mengeluarkannya setelah pertimbangan yang cermat. Sebagai pusat kekuatan tertinggi dari seluruh aula sihir, secara alami tidak mungkin menjadi biasa. Kedua monumen ini, yang di sebelah kiri, mengandung darah konjak. Tentu saja, jika binatang buas dari ras lain harus memahami, mereka harus mendorong mereka sendiri, seperti babi tua dan landak dari babi taiko. 9 perubahan secara umum, mengubahnya menjadi naga ajaib 9 perubahan, serangga ajaib 9 perubahan, dan bahkan anjing iblis 9 perubahan. Selama Anda memiliki kemampuan ini, mainkan saja. Monumen di sebelah kanan berisi makna busur suci. Tentu saja, itu tidak lengkap, tetapi tidak lengkap. Tetapi untuk kekuatan bintang umum, bahkan jika itu adalah dosa yang rusak, itu sudah cukup. Sebagai kartu penyelamat hidup, namun, berbeda dari orang ke orang untuk memahami dan bagaimana mencapai hasil akhir. Selama ini, ke-6 korps kuil sihir memiliki banyak genus, yang semuanya memiliki pasokan sumber daya kultivasi tingkat atas. Bagaimanapun, warisan legiun-legioner sekarang dapat memurnikan daging dan darah, dan ke-6 legiun terhubung satu sama lain. Perkembangannya sama sekali tidak sebanding dengan dunia luar, tetapi mereka selalu kekurangan kekuatan tertinggi dari dasar kotak. Seperti hari ini, Yesuan menyumbangkan konjak dan versi Yun Tiangong yang tidak lengkap, yang seharusnya dapat menyelesaikan masalah ini. Fase. Segera setelah surat itu, para anggota kuil akan memiliki panen mereka sendiri. Mungkin akan ada sekelompok orang yang luar biasa, dan itu sangat mungkin. Pada saat ini, dengan 2 monumen yang dipadatkan, seluruh bagian tanah terlarang Suseng tiba-tiba hancur, hingga ke puncak 6 korps reruntuhan jubah hitam, dan para jenderal dari 6 korps utama. Semuanya penuh dengan kemuliaan dan telah memalingkan kepala mereka, lebih banyak. Ada kekuatan para dewa untuk bergoyang pada 2 monumen, dan aku merasakan semuanya. Ini. Dalam sebuah adegan, Yesuan cukup bersyukur. Setelah tersenyum mengangguk, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan segera menggulung 7 Yan Xiu dan Suan Zizian, Duan Mu Xiaocha dan Zhao Qianru 3 gimik, dan melewati atmosfer bintang di kaki, dan kembali ke bintang Dongfu. Pada saat yang sama, di Star Alliance Base Camp di kekosongan sebidang tanah di alam liar ini. Pertama,
Pasukan Star Alliance yang berpartisipasi dalam keluarga Tianji Stars telah kembali sejak lama, termasuk yang tersisa di seluruh Star Alliance, dan satu-satunya yang tertinggal. Tetapi saat ini, bidang bintang luas yang ditempati oleh Star Alliance sudah mati. Ada sejumlah besar orang kuat di berbagai bintang kehidupan, tetapi tidak ada gerakan, beberapa. Semua makhluk dari semua kelompok etnis berjongkok di gua dan sarang masing-masing. Tak terlihat, suasana putus asa yang kuat dan ekstrim, menyelimuti seluruh bidang bintang. Dalam Perang Dunia Pertama, tujuan Liga Tiandao dan Aula Sihir memang tercapai. Setidaknya, semua kapal perang dan pasukan perang mekanis dari kebangsaan Tianji semuanya dimusnahkan. Bahkan Kaisar Yi, dengan lebih dari 8 juta kelompok etnis formal yang ditinggalkan oleh seluruh keluarga surgawi, cocok dengan binatang surgawi yang telah membentuk dirinya sendiri dan telah memasuki surga yang sebenarnya, dan terpaksa mengasingkan dirinya ke dalam kekacauan yang tak berujung. Mengalir di udara, jika tidak ada kecelakaan, saya khawatir tidak akan ada hari kembali. Namun, meskipun kebangsaan Tianji telah padam, meskipun bidang bintang Tianji telah sepenuhnya dikosongkan, bagi aliansi bintang, pertempuran ini jelas bukan kemenangan. Pemenangnya hanya Aula Sihir, kecuali, selain itu, Liga Tiandao, yang telah bekerja sama dengan pengepungan kebangsaan Tianji, bahkan telah hancur berantakan, dan telah menemukan kembali 3 kekuatan aliansi bintang, aliansi 10.000 dan Federasi Teran. Mereka tidak hanya tidak memiliki hubungan satu sama lain, tetapi bahkan telah berbalik melawan satu sama lain. Liga Semua Bangsa adalah yang terburuk. Selama perang ini dimulai, tidak akan ada lagi orang eksentrik yang konyol di tanah leluhur aliansi. Federasi Teran tidak punya tempat untuk dituju. Kaisar II dan seluruh keluarga mekanik pada dasarnya setara dengan Tianji dan Kaisar. Kekuatan puncak seluruh Federasi Teran hanya lolos dari kekonyolan 2 orang itu, dan itu masih rumah setan. Yesuan utama tidak suka, pembunuhan malas mampu bertahan hidup. Kalau tidak, saya khawatir, seperti aliansi bangsa-bangsa, kekuatan tempur tingkat malas tidak akan ada apa-apanya. Adapun Star Alliance, meskipun juga telah melarikan diri kembali ke singa yang berlumuran darah, secara tegas, dia hanyalah kekuatan suci, dan kekuatan tempur tingkat kehancuran hanya dipaksa untuk bangkit dengan darah singa. Ada batasan waktu. Dari sudut pandang ini, Star Alliance saat ini tidak sebagus Wanzhou Alliance. Di Liga Aliansi yang luas, tidak pernah ada seorang pun yang terbangun, tidak ada seorang pun. Situasi seperti ini terlalu memalukan, dan membuat orang merasa kurang aman. Saat ini, jika Yesuan, penguasa kuil iblis, memikirkannya, hanya mengirim 2 raja ke tanah itu akan dapat membunuh seluruh Star Alliance, merindukanmu. Di sini, singa penghisap darah tertegun, dan raungan menjerit berteriak di atas, mengungkapkan kegilaan yang tak ada habisnya. Raungan, petik 2, raksasa lain dari alam semesta kedua tidak sama, dan tanah leluhur kelompok etnis masih berada di alam semesta kedua, tetapi singa dewa dan King Peng dari 3 teratas, telah membawa semua suku dan seluruh kelompok etnis. Tanah leluhur telah bermigrasi. Bagaimanapun, semua ini tidak boleh dihapus oleh Aula Sihir, jika tidak, aku akan menyanyikan seekor singa, jadi jika itu benar-benar hancur. Untuk evolusi kelompok etnis, dewa tidak punya pilihan, hanya bisa bertarung. Petik 2 raungan, demi perluasan kelompok etnis, dewa tidak punya pilihan lain, hanya bisa bertarung. Raungan, terakhir keluar, singa penghisap darah itu terhasut, dan sosok itu bergegas keluar dari bintang Dongfu, bergegas menuju bagian terdalam dari langit berbintang. Buat kesalahan konyol itu, kecepatannya secara alami sangat cepat. Setelah beberapa saat, dia tiba di bagian terdalam dari bidang bintang. Daerah ini sangat sunyi, dan tidak ada bintang di langit imajiner. Namun, dalam kegelapan di depan, ada 3 gugusan cahaya gelap berdiri di langit, diameternya tidak kecil, seperti bintang rahasia dari 3 bentuk energi, lebih seperti pusaran lubang hitam, tetapi ada cahaya redup yang berkedip. Aliansi bintang dibentuk oleh kelompok etnis utama dari alam semesta kedua, dan otoritas aliansi adalah para pemimpin teratas di alam semesta 10 teratas sebelumnya. Namun, karena kura-kura memilih kuil, posisi kosong digantikan oleh kelompok lain di alam semesta kedua, tetapi tetap 10. Di antara 10 kelompok etnis teratas, terutama yang berdarah, King Peng dan Singa Perang, ketiga kelompok etnis ini awalnya adalah 3 teratas dalam 10 komunitas teratas alam semesta kedua. Selain itu,
Alasan mengapa Bloody, King Peng, dan War Lions memiliki hak mutlak untuk berbicara di Star Alliance adalah karena semua suku dari ketiga kelompok etnis ini telah bermigrasi dari pesawat kosmik kedua ke sini. Potongan-potongan reruntuhan langit dan bumi sedang datang. Paket, hal yang sama berlaku untuk rumah leluhur etnis mereka. Ketiganya di depanku seperti lubang hitam, tetapi mereka memancarkan pusaran energi cahaya redup, yang merupakan rumah leluhur Bloody, King Peng, dan War Lions. Di antara pusaran itu, masih banyak leluhur dari tiga suku di berbagai waktu yang sedang tidur, dan tidak ada kekurangan reruntuhan yang kuat. Mereka dulu menunggu beberapa saat untuk bangun, tetapi sekarang, singa penghisap darah jelas tidak dapat menunggu. Pada saat ini, alasan mengapa dia bergegas dari bintang Dongfu ke kedalaman bidang bintang ini, tujuannya adalah untuk menempatkan tiga energi tiga leluhur di pusaran air bangun. Bukan untuk membangunkan sebagian darinya, tetapi semuanya. Karena, menurut pandangannya, meskipun semua leluhur dari zaman leluhur berdarah, King Peng, dan Sisi telah terbangun, mereka jelas bukan lawan dari aula sihir satu-satunya saat ini. Oleh karena itu, semua leluhur dari tiga kelompok etnis dalam tiga pusaran energi telah terbangun, dan itu hanya langkah pertama untuk menjadi singa penghisap darah. Hubungkan ke bawah, setelah semua leluhur dari zaman leluhur berdarah, King Peng, dan singa perang yang telah tidur di tanah leluhur kelompok etnis semuanya telah terbangun, dia akan memiliki tindakan lanjutan yang harus dilakukan. Tidak demikian, tidak cukup untuk bersaing dengan aula sihir yang semakin kuat ini. Secara alami, akan ada pengaruh. Jika ketiga leluhur dari tiga pusaran energi ini bangun sendiri, kultivasi mereka dapat mencapai ekstrim. Ketika mereka memasuki retret tidur, mereka telah membuat persiapan yang sesuai. Dapat bangun lebih awal, pasti akan memiliki celah dengan harapan semula. Namun, singa perang yang berlumuran darah tidak dapat menunggu, dan semua kelompok etnis berdarah, King Peng dan singa perang semuanya telah bermigrasi ke pecahan tanah yang hancur ini. Jika terjadi invasi Tuan Iblis, aliansi bintang tidak mampu melawan, dan singa perang harus menghancurkan suku tersebut. Hasil ini tidak dapat dia tanggung. Untuk menyelamatkan kelompok etnis dan membayar sedikit harga, dia merasa itu sepenuhnya dapat diterima. Petik 2. Raungan. Teriaklah. Hei, Mou. Di bawah kilatan hawa dingin, singa berlumuran darah itu menyipitkan rambutnya dan berteriak. Lalu, di mulut berdarah kemarahannya, tiga anak panah darah melesat keluar, kecepatannya mencapai ekstrim, dan sekejap mata menghilang. Di dalam tiga pusaran energi yang berbaris di langit di luar puluhan miliar mil, ia menghilang. Energi dari tiga anak panah darah itu kaya dan ganas, dan singa berlumuran darah itu bahkan memasukkan setetes darah jiwa ke dalamnya, untuk membangunkan semua leluhur singa berdarah, King Peng, dan perang, ia membayar banyak uang. Petik 2. Hei, petik 2. Oh, dengan panah darah tidak masuk, dan tiga pusaran energi, yang seperti ukuran bintang, datang suara dengungan rendah dan singa perang penghisap darah tidak memiliki gerakan lain, jadi dia tetap berada di kehampaan dan menunggu dengan tenang. Waktu telah berlalu dengan lambat, dan singa perang yang berlumuran darah tidak pernah pergi. Suara dengungan bernada rendah dari tiga pusaran energi di depan puluhan miliar mil telah menjadi semakin mendesak dan tinggi. 1. Setelah waktu dupa, dari tiga pusaran energi, gerakan yang berbeda akhirnya keluar. Petik 2. Raungan. Petik 2. Oh, ini adalah jiwa singa dari singa perang. Dia memanggilku dengan paksa dan seterusnya. Apa yang terjadi? Dia dipaksa ke posisi ini. Petik 2. Pada awalnya, leluhur berdarah, King Peng, dan singa perang menetapkan aturan baru, dan membuatku menunggu ketiga suku untuk bergandengan tangan satu sama lain setiap saat, dan maju dan mundur bersama. Para leluhur dari segala usia yang tinggal di tiga leluhur-leluhur, begitu mereka menangkap jiwa dan darah salah satu dari tiga orang bijak, harus segera mengganggu tidur dan bangun dengan paksa. Petik 2. Karena ini melambangkan, itu adalah kematian keluarga berdarah, King Peng dan singa perang. Sudah berapa tahun berlalu, tidak pernah ada krisis seperti ini, dan hari ini, apakah itu benar-benar datang? Petik 2. Bangunlah, semua teman, darahku, King Peng, dan singa serta suku-suku dari suku-suku keluarga dalam bahaya untuk bertahan hidup, dan tidurku tidak lagi bermakna. Semua musuh asing yang menyerang harus dimusnahkan, dengan darah dengan api, pertahankan suku-sukuku. Raungan, oh, gemuruh, siu. Suara dari indera para dewa yang rendah dan jauh,
tiga pusaran energi di samping puluhan miliar mil di depan langit, tiba-tiba bergetar hebat dan membuat raungan seperti raungan. Pada saat yang sama, di dalam pusaran energi, ada raungan dan jeritan yang lebih mengerikan, dan jumlah awalnya tidak banyak, tetapi dengan cepat menjadi intensif. Kemudian, dengan suara udara yang tajam dan tidak terduga, dari dalam tiga pusaran energi, ada taji yang berdesing, dan setelah tiga pusaran energi keluar, badai naik dan langsung menjadi satu. Kepala berdarah, King Peng dan prajurit dengan napas yang kuat. Semua eksistensi ini adalah leluhur dari tiga suku yang memasuki tiga tanah leluhur dan mulai mundur dan tidur di era yang berbeda. Karena periode memasuki retret leluhur berbeda, dan kekuatan perbaikan asli berbeda ketika masuk, jadi sekarang mereka terbangun pada saat yang sama karena mereka merasakan bau darah singa penghisap darah, mengakhiri tidur jangka panjang, bersama-sama keluar, tetapi faktanya, leluhur dari zaman berdarah, King Peng, dan singa yang bergegas keluar dari tiga pusaran energi pada saat ini, dan temperamen yang mereka pancarkan dari tubuh, juga berbeda, tetapi yang terlemah juga adalah penguasa alam semesta. Adapun yang terkuat, itu telah mencapai keadaan absurditas. 3. Kelompok etnis, leluhur dari semua zaman bergegas keluar dari tiga leluhur pusaran, jumlah total komisi telah cukup banyak, dan telah mencapai lebih dari 100, benar-benar mengejutkan, raungan. Oh, dengan kengerian langit dan suara siulan, sosok itu bergegas keluar dari tiga pusaran energi di luar puluhan miliar mil di depan, dan butuh lebih dari waktu yang harum untuk beristirahat. Virtual, jangkrik yang telah berdering sepanjang waktu di udara menghilang. Tiga pusaran energi yang seperti bintang tidak lagi bergetar. Ini mewakili leluhur dari tiga suku yang telah tidur di dalamnya. Mereka semua telah terbangun, taruh. Melihat ke langit, ada hampir 200 sosok di depan langit, yang semuanya berdarah, King Peng dan singa perang. Ukurannya besar dan kecil, bentuknya pada dasarnya sama, hanya beberapa halus, berbeda, dekat. 200 leluhur dari segala usia, berdarah, King Peng dan singa perang masing-masing memiliki sekitar 60 atau lebih, dan yang terlemah dari mereka juga merupakan penguasa alam semesta. Di alam liar dan kuno, ketiga suku masing-masing memiliki 5 atau 6, ditambah. Bersama-sama, hampir 200 leluhur dari tiga suku dari segala usia, kekuatan kuno dan orang-orang kuno, jumlah total masing-masing dari 16 dan 7. Bahkan surga setengah langkah dari kesempurnaan agung 9 langkah yang konyol, berdarah, King Peng dan singa perang memiliki 2 yang berbeda, bisa. Meski begitu, surga setengah langkah yang ditambahkan suku-suku itu hanya 6, dan masih belum ada cara untuk membandingkannya dengan aula sihir. Kamu, darahku, krisis kelangsungan hidup King Peng dan singa perang telah datang. Setelah tiga pusaran energi di depan puluhan miliar mil telah sepenuhnya stabil, singa-singa yang terluka darah di kekosongan langit tiba-tiba berbicara, dan nada keluhan yang tak berujung diungkapkan, dalam pertempuran sebelumnya, meskipun kebangsaan Tianji pada dasarnya telah dimusnahkan tetapi pada saat terakhir, saya bergabung dengan aliansi bintang saya untuk menyerang olah sihir lapangan bintang Tianji, tetapi itu menyakiti si pembunuh. 9 kepala dewa dan langit biru Dapeng dua teman, telah terdegradasi, dibunuh oleh aula utama aula sihir, Yesuan, bahkan bergabung dengan aliansi bintang Scarlet dan 9 hantu, hal yang sama berlaku, dibunuh oleh tangan Yesuan. Petik 2. Aula sihir hari ini, di sebidang tanah liar ini, kekosongan langit adalah yang besar, hanya jalan surgawi setengah langkah dari kesempurnaan besar 9 langkah yang konyol, akan ada 8 raksasa, bahkan jika itu adalah darahku, King Peng dan singa perang semua leluhur di segala zaman yang tertidur di tanah leluhur terbangun dan masih belum ada lawan mereka. Berbicara tentang ini, singa penghisap darah tiba-tiba membuat makanan, dan kemudian suara para dewa, struktur berbagai kekuatan di langit, dan singa-singa berdarah, King Peng dan perang. Setelah semua kelompok etnis dan tanah leluhur etnis telah sepenuhnya memasuki kekosongan sebidang tanah yang hancur ini, apa yang telah terjadi di tanah itu telah dikatakan secara kasar, lengkap. Sebenarnya, hampir 200 leluhur dari tiga suku dalam kekosongan depan telah tidur di rumah leluhur semua kelompok etnis, dan mereka sama sekali tidak tahu situasi di luar. Sisi langit yang berlawanan sunyi. Hampir 200 leluhur dari tiga kelompok etnis yang baru saja terbangun dari tanah leluhur masing-masing mendengarkan dengan saksama pengenalan singa yang terluka darah, marah, dia. Mereka baru saja terbangun dari tidur panjang, fluktuasi suasana hati tidak bisa terlalu besar, jika tidak, itu tidak akan menguntungkan diri mereka sendiri.
Petik 2. Semuanya, situasi umumnya seperti ini. Sekarang, di sebidang tanah yang hancur ini, aula sihir telah menjadi yang besar. Aliansi Ketegangan dan Federasi Teran juga telah berbalik melawan Aliansi Bintang. Terlebih lagi, bahkan jika mereka sekarang sulit untuk melindungi diri mereka sendiri, bahkan jika mereka tidak pernah berpaling, mereka tidak punya waktu untuk mengurus kita. Selama penguasa iblis datang ke sini, Aliansi Bintang akan hancur dalam sekejap. Pada saat itu, kelompok etnis lain dari alam semesta pertamaku akan jatuh. Bagaimanapun, masih ada kelompok etnis dan tanah leluhur yang tersisa di bidang kosmik pertama, tetapi darahku dan King Peng, singa dan suku, telah bermigrasi dari keluarga. Tanah leluhur di kelompok etnis Lian juga sama. Jika penguasa iblis benar-benar ingin datang, itu pasti akan menjadi bahaya genosida di sukuku. Dan inilah tepatnya mengapa dewa telah mempertimbangkannya untuk waktu yang lama, dan akhirnya memutuskan untuk membangunkan semua leluhur dari semua waktu di 3 leluhur-leluhur. Tetapi hanya dengan kekuatan 3 suku, bahkan jika kalian semua yang telah tidur di tanah leluhur telah terbangun, mereka bukanlah lawan dari aula sihir. Di sini, singa perang yang berlumuran darah sekali lagi berbalik dan berbalik untuk melihat hampir 200 leluhur dari 3 suku di langit. Ini, baru kemudian, jadi, dewa bermaksud menyatukan kekuatan kalian semua, dan pada saat yang sama mengaktifkan kekuatan pusaran energi dari 3 leluhur-leluhurku, meledakkan jalur yang mulus di kehampaan, dan bidang bintang ini, dengan alam semesta kedua bidang bintang tertentu dari wajah digabungkan secara paksa. Dengan cara ini, keluarga besar lainnya di bidang kosmik kedua dapat dihubungi melalui lorong kosong ini dalam sekejap. Petik 2. Termasuk para leluhur dari segala zaman yang tidur di tanah leluhur semua kelompok etnis, mereka dapat bangun kapan saja saat dibutuhkan. Pada saat yang sama, jika ada bahaya pemusnahan, maka suku berdarahku, King Peng dan Sisi juga dapat mundur ke alam semesta kedua melalui lorong kehampaan pada saat pertama untuk menghindari kepunahan. Berbahaya. Singkatnya, aliansi bintang bukan hanya darahku, aliansi bintang King Peng dan singa perang. Sejak memasuki kekosongan sebidang tanah ini, kelompok etnis lain dari alam semesta kedua semuanya ada di sukuku. Hidup di bawah perlindungan. Petik 2. Tetapi saat ini, aku telah menunggu 3 suku untuk membangunkan para leluhur dari segala zaman di tanah leluhur kelompok etnis, tetapi mereka masih belum cukup untuk bersaing dengan aula sihir. Jadi, tentu saja, mereka semua adalah kelompok etnis lain, memberikan kontribusi bagi aliansi. Momen kekuatan, disetujui, dewa tidak memiliki arti, beginilah seharusnya. Petik 2, keterikatan, suara dewa singa berdarah-darah jatuh, dan bagian depan langit, hampir 200 penyanyi dewa yang baru saja bangun dari tidur, leluhur dinasti King dan singa dari 3 dinasti, semuanya segera dinyatakan. Hasil akhirnya adalah suara penuh, dan semuanya mendukung keputusan dan usulan singa penghisap darah. Tidak ada yang keberatan. Lagi pula, bagi suku berdarah, King Peng dan Sisi, usulan ini hanya memiliki 100 dan tidak ada salahnya. Mereka benar-benar tidak memiliki alasan dan kemungkinan untuk menanggapi. Sebagai hasilnya, sejak awal harapan singa penghisap darah, pada saat ini, melihat bahwa semua hampir 200 leluhur dari 3 suku tidak keberatan, semua mencapai konsensus, bahkan jika dia mengangguk, wajahnya menunjukkan warna yang memuaskan. Kemudian, suara pengetahuan Tuhan keluar lagi, jika demikian, maka aku akan mulai. Mereka mendengarkan perintah terpadu dari dewa, dan memotivasi mereka semua bersama-sama untuk mengaktifkan pusaran energi dari 3 tanah leluhur keluargaku untuk membentuk resonansi. 3, 2, 1 tembakan. Berteriak, hei, 2 kata terakhir, singa penghisap darah itu sombong. Saat kegilaan berdering, tubuhnya segera memiliki tatapan berdarah, dan pada saat yang sama, di depan kehampaan, hampir 200 leluhur dari 3 suku juga memotivasi tubuh. Kekuatan, bersama-sama, menembakkan seberkas energi, dan bergegas pergi, berteriak. Oh, di kehampaan, banyak suara patah, tajam, kulit kepala dan mati rasa. Dengan singa berlumuran darah membuat kesombongan terakhir, dan di tubuhnya, ada semburan darah di saat itu. Pada saat yang sama, hampir 200 leluhur dari 3 suku di kehampaan di depan langit juga sepenuhnya mendesak kekuatan tubuh, dan mereka semua menembakkan seberkas energi, dan bergegas pergi. Hampir 200 sinar energi ini semuanya sangat cepat, melampaui kecepatan cahaya.
Itu adalah hasil dari upaya para leluhur dari 3 suku dengan segala cara. Warna sinar energi ini berbeda, tetapi semuanya sangat kuat, memperlihatkan atmosfer energi yang kaya dan mempesona. Dalam sekejap mata, mereka semua terbenam dalam 3 pusaran energi yang berbaris di langit. Ini, 3 pusaran energi adalah rumah leluhur dari singa berdarah, King Peng dan perang, dan leluhur dari ketiga generasi itu tidur di dalamnya. Mereka berasal dari tangan sumber darah suku. Pada awalnya, leluhur berdarah dari alam semesta kedua di dunia, leluhur darah King Peng dan singa perang, yaitu konjak laut berdarah, penyihir besar dan singa berdarah, adalah 3 makhluk liar yang kuat. Sebelum meninggalkan alam semesta kedua, sebelum pergi ke Hongmeng, mereka menggunakan darah mereka sendiri dan melengkapi dengan kekuatan besar untuk menciptakan 3 pusaran energi ini dari udara tipis. Dapat dikatakan bahwa di antara energi penyusun dari 3 pusaran energi ini, ada kekuatan darah konjak laut darah, Kunlu yang mempesona besar dan singa berdarah, dan juga. Justru karena inilah mereka dianggap berdarah, King Peng dan leluhur suku-suku singa perang. Leluhur dari semua usia dari ketiga kelompok etnis ini telah memasuki pintu tertutup dan tidur, dan terkena darah leluhur sumber. Kekuatan gaya lebih baik daripada yang terendam dan tidur di alam semesta luar. Seperti hari ini, semua leluhur dari 3 kelompok etnis yang baru saja terbangun telah mengaktifkan darah mereka sendiri, dan bahkan menambahkan beberapa darah jiwa, sepenuhnya memotivasi kekuatan mereka sendiri, berubah menjadi sinar energi darah dan membenamkan diri dalam 3 pusaran energi ini. Di antara saat-saat itu, mereka beresonansi dengan resonansi mereka. Hei, petik 2. Oh, Gui, suara dengungan yang berbeda segera, dan itu sangat rendah dan lambat pada awalnya, tetapi dengan cepat menjadi tajam dan tajam. Pada saat itu, termasuk singa penghisap darah, semua orang menahan napas, dan wajah menunjukkan ekspresi gugup dan bersemangat, tetapi ada beberapa kesedihan di antara ekspresi itu. Sinar energi yang mengandung kekuatan darah dan darah. Biarkan mereka semua kehilangan banyak, dekat. 200 mata, semuanya berkumpul dalam 3 pusaran energi seperti bintang ini, mengungkapkan antusiasme dan harapan yang tak ada habisnya. Virtual, di udara, suara dengungan aneh semakin tajam dan tergesa-gesa. 10.000, di mata publik, ketiga pusaran energi ini, yang awalnya berbaris dalam kehampaan di luar puluhan miliar mil, tampaknya secara bertahap menjadi induktif, dan gempa bumi disinkronkan, yang sebenarnya menciptakan daya tarik yang tak terlihat. Ya, mereka semua berada di tengah kata, dan mereka berkumpul di tengah. Ketika mereka melihat pemandangan ini, semua orang bersemangat karena itu menunjukkan bahwa upaya mereka telah berhasil, dan King Peng, dan singa dan suku. Pusaran leluhur akan bergabung menjadi satu. Sesi, ketika ruang virtual yang mengunci koordinat bidang kosmik kedua turun. Hei, suara dengungan itu aneh dan tajam, dan semakin tajam dan terburu-buru. Dengan cara ini, waktu hampir harum dupa telah berlalu, dan 3 pusaran energi yang awalnya berbaris di langit imajiner di depan puluhan miliar mil akhirnya tumpang tindih, bergabung bersama. Ledakan, booming, oh, sesaat, ledakan yang mengguncang bumi datang, disertai dengan suara gemuruh yang menggetarkan. Suara itu terlalu mengkhawatirkan, dan seluruh bidang bintang berbentuk bintang yang ditempati oleh aliansi bintang bergetar. Pada saat ini, di dalam banyak bintang kehidupan di bidang bintang besar, banyak orang dan orang kuat dari alam semesta kedua semuanya gemetar ketakutan. Tiba-tiba, mereka mengira bahwa ini adalah pasukan agresi dari aula sihir. Hampir semua refleks terkondisi, semua suku dan orang kuat di bintang kehidupan semuanya secara tidak sadar berjongkok di tanah, dan mereka meringkuk di sudut-sudut gua masing-masing. Mereka gemetar, dan semuanya sangat putus asa. Tampaknya hari kiamat telah tiba, tetapi segera, orang-orang dari alam semesta kedua dari suku dan yang kuat ini, bentuk tubuh akan berada di tempat yang sama, wajah lamban, wajah tertegun, tetapi secara tidak sadar mengangkat kepala. Terlepas dari bisakah Anda melihatnya, semua melihat ke arah bagian terdalam dari bidang bintang ini. Untuk sesaat, mereka tiba-tiba merasakan suasana yang familiar, meskipun sangat lemah, sangat samar, tetapi kekuatan pemanggilan dari darah tidak menipu orang. Mereka tampaknya telah merasakan sumber darah di tanah leluhur mereka sendiri. Bukan ilusi, tetapi fakta. Tepat di tengah darah, pusaran energi tanah leluhur King Peng dan suku Shishi membentuk resonansi timbal balik, bergabung menjadi satu, dan meledak di saat berikutnya,
di bagian terdalam dari bidang bintang yang ditempati oleh aliansi bintang ini, disertai dengan suara retakan renyah seperti burung phoenix, di kehampaan, tiba-tiba ada retakan besar. Retakan ini terlalu mencolok, itu mengangkangi ruang terdalam di bidang bintang. Sisi kiri dan kanan lebarnya puluhan miliar, dan hampir semua bidang bintang besar yang ditempati oleh aliansi bintang. Aus, itu, sangat lebar, tetapi sangat sempit, tingginya hanya puluhan juta mil, tetapi dengan cepat tampaknya ditarik oleh raksasa yang tak terlihat, dan dengan cepat meluas, pendek. Hanya beberapa jeda pendek, bagian terdalam dari bidang bintang yang ditempati oleh aliansi bintang, ada celah kekosongan seperti langit. Lebar kiri dan kanan puluhan miliar mil, dan tinggi sisi atas dan bawah lebih dari 10 miliar mil, menggantikan sudut bintang. Di celah ini seperti tirai berongga, awalnya gelap, dan masih banyak kekosongan yang mengalir di udara, tetapi segera, di bawah pengaruh beberapa kekuatan tak terlihat yang tidak diketahui, struktur di celah kekosongan berubah. Itu menjadi semakin stabil, bahkan kegelapan asli di celah-celah itu tampaknya perlahan-lahan menjadi lebih tipis dan beberapa perubahan. Teriak, petik 2, suara kekosongan yang tidak terdeteksi, di celah kekosongan ini, tiba-tiba cahaya yang lebih mencolok. Ini adalah cahaya bintang, menyembur dari bagian lain dari kekosongan kosmik di ujung celah. Cahaya bintang semacam ini, hanya satu persatu, tetapi segera semakin banyak, hanya beberapa lusin bunga akan membentuk tren yang berkedip, di bawah cahaya bintang yang redup, celah kekosongan besar ini tidak lagi gelap. Itu seterang bintang, dan melalui napas kemunculan Bima Sakti yang tiba-tiba, itu jelas merupakan bidang kosmik kedua di bidang utama dari 3 bintang di dunia. Pada suatu saat, suku berdarah, King Peng dan Singa Perang, dengan mengorbankan 3 leluhur garis keturunan yang menghancurkan diri sendiri, akhirnya berhasil menyelesaikan bidang kosmik kedua dan pecahan-pecahan dunia liar.